Guru yang lulusan FKIP itu wajib PPG. PPG, sampai setahun lagi PPG. Oh, berarti begitu dia selesai wisuda nyambung. Jadi PPG. profesi kan sama kayak dokter. Nah, UPTK ini kan dengan adanya PPG model baru lah bisa dikatakan. Tidak harus punya UPTK. Tidak harus punya UPTK. Bisa terpanggil PPG. Tapi aku juga kurang setuju yang dari berbagai jurusan tiba-tiba jadi SD. Pak Adi. Jadi guru, bukan jadi SD, jadi guru itu kan Iya. Kalau bahasanya jadi ada yang komen kan, yang komen ini pasti mahasiswa FKIP kan? Iya. Ngapain kami susah-susah 4 tahun belajar tentang karakter anak, ujinya psikologis anak, tentang cak mana metode pembelajaran segala macam, sedangkan dari jurusan lain bisa melok PPG, bisa jadi guru. Ups, ngopi bareng, biar pinternya juga bareng. Oke, mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa bocah ini? Ngapa cak betapa ini? Apa kabar Bapak Ibu? Sehat ya? Jumpa lagi di channel OPS Palembang di Ups. Wah, Ngopi bareng, biar pinternya juga bareng ya. Mantap. iya. Pakso ini apa? Jabatan hostnya diambil alih, dikudeta. Yo, sementara host kita lagi merenung. Iya, betapo. Tapo dia lagi menyelesaikan S3. S3. Di gunung ya, Gunung Lawu. Tadi sudah dikontak. Baca itu tidak bisa lagi apa belajar statistik. Oh. Belajar statistik jadi tidak baca itu. Dibantu sama soundman-nya kan, statistik. Iya. Oh, sekarang jelas sibuk ya sekarang. Sibuk sekarang jadi penghayat statistik. Ada kebacaan baru aja. Ada kebacaan baru aja jadilah. Oke, jadi Bapak Ibu, hari ini mumpung ada Pak Adi, mumpung ada Pak Adi, memang biasanya siapa ya? Karena narasumber kita nih Pak Adi nggak, Bu? Iya, gratis soalnya. Bahaya. Nah, manggil kepala-kepala yang lain, taulah dewe sekarang. Sekali syuting lah berapa? Belum ongkosnya? Belum ongkosnya. Pak Belum Adi yang lain. buat ke kopi we datang. Pak Adi, ada kopi, kita syuting. Datang. Sehat, Pak Adi? Ya, masih ngerokok, masih sehat, Pak. Jadi indikator untuk sehat itu kalau kami itu kalau pacak ngerokok sama ngopi berarti masih sehat. Ya, kalau prinsip itu orang kerja kita kerja, Oh iya. orang libur kita kerja, Oh itu. nggak kerja berarti demam. Kalau lanang tuh demam tuh lah baru berhenti kerja. Bukan tipes. Bukan, masih sakit-sakit kaki, masih goyor. Jadi Pak Adi, ada info apa nih tentang PPG tahap 3? Jadi sudah bukaan ya PPG tahap 3? Iya, PPG tahap 3 ini kan kalau saya tanggal 18 kemarin. PPG guru tertentu ya? Guru tertentu. Guru tertentu tahap 3, batch 3 itu kan direncanakan kan tanggal 18 kalau tidak salah kemarin. 18 lupa. Sampai tanggal 1 Oktober. Artinya masih banyak waktu kan. Berarti masih banyak yang belum PPG nih guru kita nih. Kalau kemarin itu dilihat di data tuh lumayan banyak. Untuk Kota Palembang masih banyak? Banyak lah, lumayan banyak tuh. Karena kan banyak yang terdata di Dapodik itu kan tidak linear. Karena PPG 2026 ini, 2025 ini tahap 1, tahap 2 sudah selesai nih. Tahap 1 yo, tahap 2 sudah jalan. Tahap 2 sudah jalan, tinggal jalan. video mungkin kalau nggak salah. Mungkin sama UK PPG. UKPPG. Nah, ya UKPPG itu. Nah, makanya untuk yang informasi juga untuk Bapak Ibu, kawan-kawan baik di Palembang maupun di daerah luar, di planet lain juga kalau Mangado. Jadi yang tidak lulus UK apa tadi? PPG. UKPPG itu bisa dia buka SIM PKB-nya, buka lagi akun dia daftar lagi ujian retakernya, tapi bayar deh. Bayar, itu kalau nggak salah 460 berapa? 400 berapa sih kan? Juta. Ribu dong, 4 juta. Mau korupsi dari mana guru? Jangan galak-galak, mancing-mancing. Pikir juga nih. Ya kan karena guru. Iya, aja. Kalau nak berkah, kalau nak punya duit jangan jadi guru. Iya, jangan jadi guru. Atau siapa itu? Atau si Anu. Kalau nak punya duit jangan jadi guru gitu aja. Jadi itu PPG yang nggak lulus, kalau nggak salah kemarin ada edaran itu boleh dia silakan ikut lagi, buka di akunnya, daftar dan berbayar. Link di bawah ini. Enggak, itu kan mandiri masing-masing. Kalau asal Palembang tuh ada berapa kemarin itu? Ada 4 atau 6 kemarin. Yang retaker. Retaker. Jadi kami
Kami telepon lah, minta telepon dengan Pak Nawawi, minta telepon dengan Pak Panca kemarin. Ternyata ada yang tidak diizinkan oleh suami. Ada yang memang dia tidak galak nian. Ya dulu, tidak diizin ke suami. Iya. Apa lah? Tidak tahu juga aku, apa memang dia tuh bandel lah. Jadi tidak diizin, ada beberapa yang diizin ke suami, diizin ke suami, ada yang memang dia sakit, ada yang memang tidak bisa dihubungi, sudah akhirnya. Jadi kita buat laporan bahwa memang tidak bisa 4 Tapi orang itu. tadi aku lihat di pengumuman Unsri khususnya untuk di Palembang nih, banyak yang tidak lulus itu. Rata-rata tidak lulus di UKIN, video UKIN. Apa itu kira-kira? Nah itu dia masalahnya. Aku kan sudah sering nih nolongi guru yang bikin video UKIN kan. Iya. Kok bisa tidak lulus itu ya? Ya mungkin mereka udah ikuti kaidah-kaidah ketentu. Kaidah, cak bahasa tinggian nih. Struktur. Cak aku seraso S3 lanjut profesor ini. Wah, amin. Padahal kita kan bahasanya apa? Bahasa itu kan bahasa apa doanya, bukan bahasa pendidikan lah. Bahasa sastra. Bahasa sastra. Jadi biasanya kan itu kan tidak ikuti ketentuan lah bisa dikatakan kan di situ kan ketentuan urutannya juga. Terus lagi mungkin apa yang dia tuh ada apa? Kalau video itu apa ini? Apa ini? Tidak, video itu kadang mungkin apa jaraknya, resolusinya, mungkin apa durasi. Nah mungkin itu tidak diikuti sesuai panduan. Itu yang penting pembukaan. Iya. Inti penutup. Oh mungkin jadi penutup dulu. Mungkin. Baru masuk, assalamualaikum anak-anak, kita akhiri pelajaran ini. Mungkin ya, mungkin. Baru inti, baru pembukaan. Iya. Oh, wajar. Ada juga kemarin tuh yang lapor yang ke kantor ya. Ada yang dia tuh diedit itu kelewat rame. Oh, pakai efek-efek kali ya. Nah, efek kanan efek kiri lah pokoknya. Jadi begitu kami lihat itu terlalu rame editnya, padahal kan boleh diedit, mungkin ya boleh diedit, tapi kan seperlunya lah, sewajarnya baik. Ini nak pakai mungkin pakai ini kali Jawa. Capcut kali. Capcut mungkin apa pakai canpa mungkin. Kebanyakan efek. Jadi beberapa itu ditolak kemarin dulu. Jadi ide itu artinya tuh. Iya. Jadi diinjak efek apa yang bibirnya merah, matanya jadi besar kan? Iya. Tidak pede. Nah itu mungkin di salah satu di situ ya tadi mungkin ketentuan kaidah juga atau mungkin banyak juga yang tidak sesuai dengan materi. Iya. Bisa jadi antara modul dengan video itu tidak nyambung. Modulnya tentang matematika, videonya bahasa misalnya. Bisa jadi. Beres juga itu. Bisa banyak kemungkinan. Jadi berapa banyak yang udah lulus? Banyak Pak, 80-an lebih itu. Lumayan. Yang unsur itu baru? Iya. Belum yang lain ya? Iya, rata-rata yang jurusan TGSD. Ada juga PJOK, ada juga sejarah kalau tidak salah yang tidak lulus. UKIN itu yang UKIN yo. Berarti kita rata-rata bisa buat coaching klinik kita. Nah, iya, silakan. Iya. Nomor di bawah ini yang mau editing video UKIN harus. Bisa coaching klinik jadi ceseran nih. Masuk akal. Bisa nangkap peluang kayaknya. Jadi tahap 3 itu kan ada. Jadi balik lagi ke tahap 3 tadi ya. Kan jadi rencananya itu kan kalau di sudah ada di medsos itu kan bahwa tahun ini kan akan diselesaikan ke PPG. Nah itu juga Pak yang aku tanya ke. Jadi tahap 3 ini infonya terakhir jadi PPG guru tertentu nih. Bukan terakhir, maksudnya terakhir di tahun 2025. Tahun depan tetap ada PPG, tapi mungkin mekanismenya berbeda. Jadi dulu Pak PPG guru tertentu. Iya. Berarti kalau dia 2026 kagak tidak lagi, berarti rajab galau berarti. Oke. 2026. Itu kan lagi yang daljab. Iya, itu kan mungkin ya tidak tahu juga mungkin aku yang salah ya. Mungkin itu kan kebijakan lah ya. Tapi kalau menurut pandangan aku tidak semua guru itu bisa lulus galau kayak tadi. Nah, kayak mana yang tidak lulus? Kemana yang tidak lulus? Sedangkan dia nak rajab tidak bisa. Tidak bisa kan? Karena dia sudah terdata di Dapodik. Dapodik. Nah, itu kan harus dipikirkan juga. Oh, ya. Kalau menurut pemahaman aku ya, siapa tahu salah. Tahun ini terakhir dengan pola seperti ini. Dengan mekanisme seperti ini. Mungkin tahun 2026 tetap ada PPG, tapi polanya beda. Yo. Tata caranya beda. Mungkin kuotanya juga udah beda lagi. Mungkin dibesak ke yang perajab tadi ya. Karena kan yang kita tahu kalau untuk P3K, kalau memang lanjut 2026 itu,
syarat P3K guru itu kan ada ininya, serdiknya. Iya, jadi kalau ke di skema lah bisa dikatakan. Di tahun depan itu kan tidak ada lagi guru yang jadi semua guru tuh diharapkan di tahun 2026 sudah tersertifikasi. Sudah tersertifikasi. Nah, artinya baik itu sekolah negeri maupun sekolah yayasan swasta wajib, udah usah wajib ya, fardu ain lah. Fardu ain. Agak turun dikit. Oh. Bukan sunnah muakkad. Fardu ain lah. Jadi semua sekolah negeri maupun swasta itu wajib menerima guru. Kalau nak menerima guru wajib tanya sertifikasi. Negeri atau kalau negeri jalurnya P3K kan. P3K. Yo. Kalau swasta yang yayasan misalnya contoh harus bersertifikasi. Bersertifikasi. Itu bersertifikasi halal. Bukan. Bersertifikasi pendidik. Sertifikat tadi. Nah, dengan harapan itu. Tapi kan dengan oke lah kita anggap itu kebijakan. Tapi kan banyak juga guru-guru yang tidak bisa memenuhi itu. Nah, karena cak ini kalau dia yang cak kata Pak Adi tadi, sedangkan 2025 nih ada yang belum pacak melo. Nah, itu Daljab ya, guru tertentu ya. Iya. Ada yang tidak pacak melo karena terkendala ya mungkin SK, iya, NUPTK, atau yang masuk dapodik lewat jalur langit tadi. Iya. Jalur langit. Iya. Jalur langit. Tahu-tahu masuk. Kapan masuknya ini? Itu kan. Nah, itu. Jadi kan dia sedangkan dia nak rajab, dia sudah nyangkut di dapodik namanya. Dia nak guru tertentu syarat dia kurang. Jadi mending diapok lah Bang jadi. Nah, mungkin itu tadi kita mungkin nunggu tahun depan kayak mana mekanisme PPG ini. Tapi agak merek dikit dulu biar lu mak ngobrol. Iya, jadi mungkin kalau saran kami ya kita tunggulah tahun 2026 kayak mana kebijakan. Ini baru PPG ya. Belum lagi kayak yang fenomena isu yang integritas S1 FKIP ke PPG. Integritas S1 FKIP ke PPG maksudnya cuma. Jadi kayak kan kemarin ada rapat DPR kalau tidak salah itu. Di TV parlemen itu. Guru yang lulusan FKIP itu wajib PPG. PPG, sampai setahun lagi PPG. Oh, berarti begitu dia selesai wisuda nyambung. Jadi PPG. profesi kan sama kayak dokter. Nah, itu juga kan anggaplah itu fenomena rencana tahun depan. Rencana pemerintah, tapi kan banyak juga kendalanya. Salah satunya mungkin itu tadi yang sempat kita bahas tadi. Dari sekian banyak LPTK yang mengadakan PPG tadi di tahun 2025 itu hanya 129 kalau tidak salah. Se-Indonesia itu yang mampu melaksanakan PPG. Artinya kan memang tidak tercover ya. Tak tercover. Artinya semua kampus itu kalau memang meningkat ke kualitas pendidikan, Dikti itu semua kampus itu harus bisa menyelenggarakan PPG tadi mandiri di kampus tadi kan. Artinya kan setiap lah kampus tadi kan jurusan apa, prodi apa, nah itu kan harus ini dulu akreditasinya dibenerin dulu. Ya karena cak ini kalau misalkan dalam tahun ini lulusan S1 FKIP-nya ini FKIP itu ya, bukannya PGSDB kan, FKIP kan? FKIP kan banyak kan? Banyak, ini prodinya kan? Misalkan 1 juta ya lulusannya. Sedangkan kemampuan kampus untuk menyelenggarakan PPG cuma dua kampus. Contoh Palembang misalkan Unsri sama PGRI. PGRI anggaplah kayak itu ya. Ya kan nggak mungkin tertampung galau. Dengan jumlah mereka tadi wajib PPG. Nah, itu kan harus dipikir juga. Ya, bener itu. Jadi kadang ya boleh lah. Ya ini bukan kita ngasih masukan. Oke lah kita buat kebijakan, tapi harusnya kebijakan itu kan dianalisa dulu. Harus ada studi kasus studi lapangan dulu. Ini kasusnya ini kayak mana nih? Kalau ini kayak mana nih? Kira-kira kan. Itu baru dari kampus ya. Belum lagi misalnya ini. Oke lah, misal tahun 2026 dilaksanakan lah integrasi tadi, PPG, S1 sama PPG tadi. Oke, yang baru lulus. Mana yang sudah lulus? Misalnya itu tahun 2026 dilaksanakan. Nah, yang lulusan tahun 2026 ke bawah? Iya. Yang tidak melaksanakan, yang dia sudah lulus tapi dia belum ada PPG. serdik ya? Nah, serdik tadi kayak mana? Itu kan harus dipikir juga banyak itu. Dia nak ngelamar jadi guru, harus ada serdik. Nah, ini kalau serdik ini kalau dulu tuh kayak ini ya, akta 4. Kalau akta 4 itu dulu ini kalau saya itu muncul fenomena akta 4 itu kan tahun 90-an kalau saya. Iya. Itu kan itu kalau bahasa kami itu tuh untuk mengatasi kekurangan guru lah bahasa kasarnya.
Oh, Jadi semua uang yang punya passion lah, niat pengen jadi guru, iya. bisa masuk situ. Oh, bukan yang sudah lulus S1 Bukan. terus pendidikan lagi, bukan? Enggak, siapa be yang pengen jadi guru bisa ke situ. Akhirnya kan ya kayak sekarang ini dampaknya ya jadi malpraktek tadi yang bukan PGSD masuk PGSD, yang Nah. bukan ini masuk itu. Ada juga fenomenanya juga cak ini Pak Adi. Kalau memang seluruh ada juga aku dapat ini ya, pernah baca di sosmed Pak Adi. Jadi yang bisa melok PPG itu tidak dari FKIP bae Pak Adi. Dari seluruh jurusan Bisa masuk, iya. bisa masuk PPG. Nah. Jadi yang jurusan FKIP cemburu dong. Nah, iya dong, Apain pastilah. kami susah-susah Bener. 4 tahun kuliah FKIP, PPL, Iya, magang di magang, sekolah segala bener. macam, praktek tentang psikologi segala macam. Tahu-tahu yang jurusan Lain bukan ke pendidikan masuk jadi guru. teknik bisa PPG, Nah, bisa itu. jadi guru. Yang jurusan dari Bukan apa, jurusan, iya. bisa jadi itu. Kalau jadi guru. kalau aku malah tidak setuju sih. Kalau aku pribadi tidak setuju kayak itu. Ngapa? Itu kan anggaplah kita SMA atau lulusan apa dia SMK lah ya. Kan sudah tahu nih bakal kemana ranahnya kan. Oh misalnya teknik, ya teknik sudah tekuni disiplin teknik loh. Iya, tapi kan masyarakat kita nih ngeliat peluang. Iya. Oh, lihat nih, oh bukaan P3K nih. Apalagi kaget gaji guru bakal 30 juta per bulan. Iya Bang. Kata tidak ya. Nah, fenomena 30 juta itu yang kemarin si ini siapa yang menteri apa? Ada yang ngomong itu nah. Iya, itu tuh hitung-hitungnya cak ini Badi. Itu nyimpang dikit deh. Itu kalau dana yang 700 sekian triliun pendidikan ini emang benar-benar digunakan untuk pendidikan. Dia tuh kayak ini pemahaman dia kayak ini belajar secara global ya, pemikiran global. Kenapa Cina bisa sedemikian maju? Kenapa Korea Selatan sudah maju? Yang sekarang lagi itunya Vietnam. Iya, Vietnam maju. Masuk sampai 5 besar dunia bukan? Iya lah. Karena mereka tuh istilah kalau kita tuh kalau bahasa apa? Uang agama tuh istiqomah di pendidikan. Masuk istiqomah ini. Aku sering buka apa channel universitas kampus luar lah ya, kampus luar lah, Iya. kayak Harvard, kayak Yale, kayak segala macam. Dari mahasiswa yang ada di situ, misalnya mahasiswa jurusan anggaplah teknik nih, dosen itu kan pasti kalau di luar itu di Eropa itu harus tersandar harus profesor. Iya, kalau dosennya. Nah, jadi di mata pelajaran anggaplah teknik, mahasiswanya ada sekitar 100. Dari 100 mahasiswa itu, 30 uang itu di uang Cina. Di beasiswa ke sama pemerintah Cina. Pemerintahnya. Oh. Belum lagi misalnya kayak dari Vietnam ada. Nah, kalau uang Indonesia pacak dihitung dengan jari. Kan ada apa deh LPDP. Iya, tapi kan tidak tercover. Satu tidak tercover. LPDP juga banyak yang tidak tepat sasaran. Nah, itu. Nah, itu tidak tercover. Kedua, apa standar itu tadi balik-balik ke standar kualitas pendidikan gitu. Ya harusnya kan memang kalau memang teknik sudah balik jurusan teknik. Iya. Kira-kira cak itu. Kalau lihat dari RAPBN 2026 Pak Adi, anggaran pendidikan kita ini terbesar sepanjang sejarah. Tapi, Anggaran pendidikan Iya, tapi- terbesar sepanjang sejarah Indonesia. ya, Karena belum pernah sebesar ini, sampai 700 berapa Sekian, detailnya. iya. Ada itu videonya itu waktu masih Sri Mulyani kan, sekarang kan udah diganti kan. Tapi ya, ayo, sebagian itu yang 300 sekian triliun itu dipotong untuk anggaran MBG. Nah, jadi kan sisa, ya memang besar hitungannya. Tapi anggaran MBG ini nyomot dari anggaran pendidikan. cak itu. Nggak tahu Bang. Bukan tidak tahu, udah tahu, tahu sih, Karena tahu, cuma karena tahu. waktu Sri Mulyani ngomong di itu, kebenaran aku hadir. Oh, hadir. Iya. Tidak nek-nekan kan? Tidak. nonton dia ini kan waktu dia paparan atau apa APBN 2026. Oh. Emang jadi 300 sekian triliun dari anggaran pendidikan itu dipotong untuk MBG. Nah, makanya ada hitung-hitungan dari channel mana tuh pernah nonton, katanya kalau 300 sekian triliun ini memang benar-benar dialokasikan untuk pendidikan, itu sudah bisa membangun sekian ratus gedung sekolah, bener segala macam sarana prasarananya, gaji guru bisa sampai 30 juta itu.
Kalau memang dana yang tadi itu kan satu tahun kan. Kalau dana itu memang itu dipakai untuk pendidikan galau, tapi kan faktanya sebagian dana pendidikan nih untuk MBG itu yang ya MBG lah, tahu MBG kan? Iya. Gelar baru. Jadi guru-guru kita nih sekarang SPD MBG ujungnya. SPD, MBG karena ngurus MBG sekarang guru. Tidak apa-apa lah, tapi kan untuk siswa juga itu. Iya, Bu. Nah, balik lagi ke PPG tadi. Salah satunya kenapa banyak juga dibuka di periode ketiga ya. Periode ketiga ini untuk mensiasati yang kayak itu, yang tidak tercover secara linearitas. Jadi acuannya kemarin kalau salah itu Permendikdas tahun 2025 itu. Yang tidak tercover secara linear. Berarti yang tidak linear bisa melok nih? Bisa melok. Selama dia bertugas di SD. Misal dia jurusan apa, PPG-nya apa gitu. Oh. Jadi kemarin itu yang sudah banyak ngelapor itu dia S1-nya swasta tapi ya, bukan negeri. Dia S1-nya TIK. Ngajar SD, guru kelas. Saat itu guru kelas, ada berapa uang 5 atau 8 kemarin ke kantor. Ya, TIK. Nah, begitu keluar di SIM PKB itu, dia keluarnya broadcast. Iya, ada undangan. Ada undangan, broadcast. Pak, kami kayak mana? Hari kita konsultasi lah dengan di GTK ya. Silakan ambil katanya. Selama dia masih bertugas di... Bisa jadi? Iya. Pakai yang surat pernyataan itu ya? SPTJM tadi. SPTJM itu iya. Ya? Oh, jadi walaupun tidak linear, sekarang bisa? Memang dilemakkan yang guru sekarang ya? Iya, itu tadi kalau udah dimanfaat ke sekarang kan sayang maksudnya itu. Apalagi yang kemarin banyak nanya, Pak, aku kok di SIM PKB silang merah di SIM PKB. Jadi kami jawab, udah usah copy kita yang silang merah. Sekarang balik lagi ke Info GTK, ada SPTJM nggak tampil di situ. Info GTK ya? Iya, kalau ada SPTJM sudah bisa ikut. Tapi cak mana dengan yang guru yang memang benar-benar tidak katik riwayat? Ya kan kita tahu kan harus ada NUPTK, ada riwayat. Nah, NUPTK lagi. NUPTK ini kan dengan adanya PPG model baru lah bisa dikatakan. Tidak harus punya NUPTK. Tidak harus punya NUPTK. Bisa terpanggil PPG. Bisa terpanggil PPG. Oh, tidak harus punya NUPTK, bisa terpanggil PPG. Kalau dulu kan harus punya NUPTK. Tapi kan cak ini Pak Di, kita tuh sebelum kita ke PPG itu kan ada seleksi administrasi kan, ngupload kan. Kalau ditolak kawan? Coba lagi. Tidak bisa. Ditolak ngapa? Kalau dia ditolak permanen, tidak bisa. Tidak kata tolak permanen. Kalau pengetahuan kami kata tolak permanen. Ada Pak Di. Misal kita salah ngupload SK misalnya. Oh iya lah pulau. Kalau ngupload SK wajar lah pulau. Misalkan dia kan dipinta SK awal kan. Jauh ngupload SK akhir. Kok permanen itu? Ada kasus itu. Iya dibaca. Oh iya, jangan pula dibaca. Iya. Salah kaunian Maria. Dia kan sudah P3K. Dipinta situ SK awal. Iya. SK awal itu SK awal mengajar. Iya. Artinya SK dia waktu dia honor kan. Diupload dia SK P3K, SK akhir kan. Iya. Kan jatuhnya SK P3K aja kan. Tolak permanen. Lah iyalah pulau salah kaunian sudah minta SK awal dan SK akhir. Salah kaunian Maria tidak baca. Iya. Jadi dia tuh ya ikutilah sesuai perintah itulah. Jangan diindahkan. Jadi kalau yang itu ya mungkin tahun depan dengan bola. Nah, Pak Adi, kalau dia S1 bukan S1 ya. Ya S1 lah, taruh S1 PJOK misalnya. Dia ngajar PJOK nih. Iya. Terus dia bisa enggak PPG PGSD? Tidak bisa. Tapi kalau yang kemarin program S1 bisa. Beda lagi kan? Itu program S1. Iya. Kalau PPG-nya? Tidak bisa. Ngapa? Karena kan beda. Ngapa yang tadi bisa? Tik tadi. Karena dia guru kelas. Oh, tahun aku guru kelas kan. Di Dapodik dia guru kelas. Jadi walaupun ijazah dia tik, di Dapodik dia statusnya guru kelas. Guru kelas. Kalau yang guru PJOK tadi? Guru makro kan? Jadi dia harus PJOK. Oh, PJOK. Beda kasus kalau kemarin itu kayak itu. Soalnya ada guru PJOK yang pindah jadi guru kelas. Macam itu? Iya, katanya. Datang panas. Sama kasus kemarin ada kawan kita lah. Jadi Kak,
sekolah kami ini ke apa? Kelebihan guru. Jadi guru BK ini kami sepakat jadi kewakil. Waka Kurikulum. bukan Sapras. Berapa? Masuk, intinya masuk lah 3 kan. Jadi guru BK waka kurikulum. Oh, Jako Bambang enggak baca. Oh, kok tapi baca. Jako kalau dia waka, satuan hitungannya per JP. Yo. Ini ya. Nah, kalau BK kan bukan. Kan, ya. Dia kan Persiswa. Yo, Nah, siswa yang mana hitungnya? pegangnya. Parameternya apa ngitung? Psikokilogram, ini mana masuk? Jadi tidak dihitung. Nggak dihitung. Beda kan? Beda. Betul. Ya harusnya jangan ke waka. Dia Pas sekolah maksudnya itu. bendahara. Ini guru BK kan? BK. Guru BK kurang jam. Kurang jam. Bukan, jadi gurunya tuh lebih. Jam. Macam mana kalau yang kasus guru kekurangan jam tadi? Apa itu? Yang tidak cair. Imbas dari ini Kebijakan. Ya, kalau lihat dari aturan itu ya harus memenuhi jam dulu di dalam. Kesian tadi guru nih banyak. Ya banyak lah. Ya akibat kebijakan Iya, itu tadi harusnya kan efek samping gitu kan. ya masa efek depan kan hamil berarti. Efek samping. Ya, itu tadi namanya kebijakan itu harusnya dianalisa dulu. Sebelum bertindak tuh dipikir ke dulu nasib uang ini kayak mana. Jangan tiba-tiba langsung dapat surat. Akhirnya kan muncul ke masalah baru. Kayak video ini dipotong nih. Menciptakan masalah baru. Rencananya nak nyelesaikan masalah, akhirnya kita ke masalah baru. Benar itu. Akhirnya kan Cak, kemarin juga banyak yang, bukannya banyak, kemarin akhirnya datang lagi, ada yang guru tinggal setahun lagi kok disuruh pindah. Tidak bisa. Tinggal setahun lagi loh. Tidak bisa. Karena masuk itu tadi. Tak boleh kan mutasi. Nah itu tadi, aku ngomong, aku dapat jawab, silakan ngadep ke Sana. yang berwenang, yang mengeluarkan tadi. Nah, tinggal setahun lagi loh. Iya, Pak. Oktober tahun depan, Ini pensiun. baru-baru ini ada yang lapor, bukan lapor sih, nelpon lah, minta solusi. Kayak itu juga. Ada yang masuk, akhirnya yang dalamnya tadi tergeser. Nah ini kan banyak itu. Harusnya kan sebelum buat keputusan itu kan, kayak mana didengar dulu kan. Yo, dianalisa dulu lah. Dianalisa minimal. dulu lah. Oh, jangan ke sini, di sini Iya, udah penuh. Sini masih kosong. Kalau kami dulu kan, kalau misalnya masuk itu kan, yang di dalam itulah harus. Ngapa? Kita mikir ke sertifikasinya. Iyalah. Itu kan, bukan masalah jabatannya, tapi sertifikasinya, hak dia. Padahal masih ada sekolah yang kosong, Banyak. yang memang butuh. Iya. Ngapa lah nak? Itu tadi ya. Di situ lah kira-kira. Bijaksana bijaksini tadi. Nah itu tadi, tugas itu ini kan, sebagai manusia itu kan harus bijaksana bijaksini, jangan bijaksana baik. Yo, Sini juga. Sini juga. Nah, itu, jadi kan harus adil, bersikap adil di situ. Jadi Pak Adi tak tahu tuh. Tidak tahu, aku tidak tahu. Apa gawe Pak Adi di sana? Ya, cak itulah. Cak itulah Pak kira-kira. Adi ini semenjak duduk di sudut nih jadi pengamat sekarang. Pengamat politik. Iya. Pengamat politik. Pengamat kebijakan. Oh, alhamdulillah dipanggil juga kemarin kan. Ada kegiatan dari LAN kan untuk ikut seleksi ya. Sudah ikut. Alhamdulillah. Apa itu Lan? Lembaga negara. Administrasi negara. Ada kemarin untuk ikut seleksi JF analis kebijakan. Wish, analis kebijakan. Analis itu di pojok programmer itu. Iya. Iya, Bang. Iya. Kalau tingkatannya tuh user, programmer, analis. Kalau user kan yang bisa make be kan. Kalau programmer tuh yang bisa nge-create-nya be. Kalau analis tuh dia menganalisa nih. Galau-galau. Gawean programmer ini. Berarti benar apa tidak? Berarti gaji lebih tinggi, Mas. Oh iya lebih tinggi. Harusnya kan? Iya harusnya. Cuma masih mah itulah. Aduh, parah ini. Ini bahas apa sih? Wow, tadi perasaan tadi PPG. Balik ke PPG lagi. Balik ke PPG lagi. Ngapu muter jauh-jauh ini. Memangnya itulah ini. Jadi fenomena ya. Fenomena. Jadi kan kalau disambung-sambung ke PPG itu kaitannya kena galau-galau. Kualitas guru kena, anggaran kena, bahkan ujungnya kayak sertifikasi. Jadi kalau yang sudah lulus itu wajib PPG. Kalau memang dia itu Pak Adi, kurasa kewalahan juga Pak Adi.
LPTK ya, kalau memang tidak ada perubahan kebijakan Iya, peraturan ya. peraturan tadi, Misalkan rencananya. apa namanya di Palembang itu cuma dua misalnya, Iya. Unsri sama PGRI. anggaplah ya. Daya tampungnya kan terbatas kan. Bisa daya tampungnya cuma 500.000, sedangkan yang lulus 500. 500 ya. Oke. Sedangkan lulusan FKIP ya, kita tanda petik dulu nih. FKIP dulu nih, belum lulusan seluruh S1 ya. Yang FKIP dulu, misalkan ada berapa? 1.000 misalnya, daya tampungnya 500. Itu kan artinya ada waiting list bahkan. Iya. Waiting list. Ya, lulus lagi, waiting list lagi. Kan akal akhirnya kan. Kecuali dia ngelamar ke kampus lain di luar Palembang Iya. misalnya. Nah, tapi itu kan itu tadi kampus lain itu kan pasti akan mikir ke Prioritas ke daerah daerah masing-masing juga, iya. kan. Karena guru itu kan ya tiap tahun kan pasti akan tambah. Belum lagi fenomena sekolah rakyat juga. Apa dia tuh? SR. SR itu kan dia Ada kan lagi ya, kan? iya kan SR itu kan memang kalau pemahaman kami makanya SR itu kan dia ngambil PPG Prajab kan. Iya. Nah, artinya yang fresh graduate yang kita bahas tadi SR tuh cak mana Pak di tempat 3T itu apa? enggak juga kalau menurut itunya kan di tiap provinsi bakal ada itu kan. Bakal ada. Dia ngajar apa tuh? Sama kayak gitu sama. Cuma kan lebih ke semi militer lah. Semi militer. Paramiliter lah kan. Maksudnya di barak sorry apa di Retreat. asrama kan kayak gitu kan. Dididik ya disiplinnya kan. Kayak itu. Tapi ngajarnya tetap di sekolah-sekolah negeri aja ini? Dah, di sekolah rakyat tadi. Oh, memang ada sekolah rakyat. Ada sekolah rakyat. Oh, baru tahu. Sekolah rakyat. Kan gitu kan sudah ada di belakang rumah sakit Mato itu. Ada ya? Ada gitu. Itu kalau sekolah rakyat itu sepengetahuan kami di bawah Dinsos. Oh, di bawah Dinsos. Di bawah Dinsos itu. Oh, berarti yang peserta didiknya untuk anak-anak yang memang tidak mampu. Kurang mampu. Untuk prestasi ya. Nah, ini juga kan akhirnya menambah apa ya? Menambah bisa dikatakan daya tampung lah untuk guru, tapi juga mungkin secara pengelolaan akhirnya menambah pengelolaan guru. Yang tadinya kalau dulu kan guru tuh hanya dikelola oleh Dinas Pendidikan. Kementerian Pendidikan dan juga Kemenak. Ya kalau memang sesuai Pak Adi tidak masalah Pak Adi. Baik, contoh yang pernah aku singgung tadi, Vietnam bisa maju itu karena memang di guru di sana itu makin jauh dia udah tempat bertugas yo, makin besar gajinya. Apalagi kalau yang di daerah-daerah pedalaman itu. Iya. Jadi kan mereka itu Semangat. termotivasi. Jadi dia udah memikirkan lagi masalah apa namanya penghasilan. Jadi memang fokus ngajarnya dia. Udah terjamin memang. Kalau lihat dari apa PPG lah kita bahasnya. Karena aku ikut PPG itu dari awal. Dari tahun 2009. Masih PLPG dulu ya? Dulu PLPG. Iya. Dulu tahun 2000 berapa tuh? 2008 apa enggak salah. Itu cari-carian uang. Pakai portofolio. Iya bener. Sampai diundang kan, sampai dikirimi surat ke sekolah. Surat, bercari-carian dulu. Iya. Dulu sama Bu Erna lihat Dulu syaratnya belum S1. Belum S1. Belum ada linear-linearan. Yang galak weh, yang SMA laju. Ada pelatihan apa? Oh, fotokopi, kumpul. Asli ya itu. Nah, seiring waktu berjalan akhirnya muncullah PLPG dulu di asrama ya, di asrama asrama haji waktu itu. Asrama haji disekep lah, Soalnya disekep. Di karantina belajar. Dulu kan sebulan apa berapa bulan dulu. Dalam itu berubah akhirnya 20 hari. Itu kita ke muncullah namanya dulu TTK. Buat TTK. Kan korban TTK juga Cak ya. Joki. Seiring waktu berjalan kan akhirnya ada muncul PPG. Nah, kalau dilihat dari perubahan mekanisme itu kan pasti ada yang kawat-kawat guru yang terdampak lah. Banyak juga yang terdampak. Contoh yang kayak kemarin yang PLPG yang nggak lulus itu kan nak masuk ke PPG nggak bisa. Iya. Ada kan? Nah, ini juga kalau pemahaman aku juga kemungkinan kalau memang jadi integrasi PPG sama S1 tadi, pasti ada kawan-kawan yang terdampak juga kayak gitu. Tapi sekarang kalau model PPG-nya masih sekarang Pak Di, itu lemaknya Pak Di. Ya dibanding-banding yang dulu yang yang memang harus
tatap muka, harus melok pelatihan sampai ada tesnya segala macam. Kalau sekarang kan serba online, serba daring ini kan. Pokoknya belajar mandiri. Selesaikan modul, 3 modul. Ada galau di Google. Kadang online juga nggak bikin. Ukin, UKA. Selesai. Masih ada yang nggak lulus? Masih lulus. Betul. Iya tuh. Semangat yang nggak lulus ya. Masih ada lah. Ini apa namanya, Retakernya melok lagi. Nah, tapi dia melok tinggal ujiannya. Misal dia ada UK sama UKIN, dia tidak lulus UKINnya be. Berarti melok UKINnya be ya? iya. Kalau dia tidak lulus dua-duanya baru melok. Itu kan tampil di akun apa yang itu, akun UKPPG-nya iya, itu. UKPPG itu. Nah, aku muncul di situ. Ada notif di situnya. Nah itu. Iya. Ya maklum lah, kami kan ngurusi guru dari tahun berapa itu. Jadi PPG itu paham lah. Aku juga di rumah ngurusi guru. Ngurusi guru. Oh, rumah guru. Iya. Nggak diurusi jadi kan. Nah itu PPG. Jadi kalau untuk kawan-kawan guru ya manfaat lah. Manfaat kesempatan. Ya karena kalau guru tidak bersertifikasi itu cak makan tak belau. Bener gak? Apalagi tahun depan, itu yang kami khawatir tahun depan kalau kan rata-rata coba boleh disurvei mungkin rata-rata dari satu sekolah itu. Kurasa sudah 80% guru itu sudah bersertifikasi. Iya. Karena kan dari tahun berapa yang PPG yang piloting kemarin kan, emang mudah nian kan, dipermudahnya, bukan mudah tapi dipermudah kan. Iya. Masalah sulit atau mudah itu kan tergantung relatif yang jalaninnya kan. Tapi metodenya tuh dipermudah. Cukup dengan SIM PKB tahu akun belajar dewek, selesai. Belajar mandiri selesai. Itu. Jadi rata-rata guru di Indonesia ini sudah bersertifikasi galau. Nah, kalau pemahaman aku kayak ini. Kalau sudah guru tersertifikasi galau, artinya kan tinggal lihat pemerintah bisa lihat itu. Yang mana berkualitas, mana yang tidak. Tapi aku juga kurang setuju yang dari berbagai jurusan tiba-tiba jadi SD. Jadi guru, bukan jadi SD, jadi guru itu kan enggak. Iya. Kalau bahasanya jadi ada yang komen kan, yang komen ini pasti mahasiswa FKIP kan. Iya. Ngapain kami susah-susah 4 tahun belajar tentang karakter anak, ujinya psikologis anak, tentang mana metode pembelajaran segala macam, sedang kalian dari jurusan lain bisa melok PPG, bisa jadi guru. Protes lah mereka. Jadilah kalau udah tuh. Anak maghrib Maghrib. Jam berapa nih? Jam 8. Jam 8. Lewat Isya. Oke, kasih ya. Nah, yang bagi yang denger yang bagi yang enggak denger sudah. Channel kami ini main lah. Iya. Yang galak payo tidak sudah. Iyalah. Aman galak subscribe, aman enggak seneng unsub. Yang seneng like, tidak seneng dislike. Iya. Karena kan informasi sekarang kami tidak nyari AdSense, terus terang kami tidak nyari AdSense. Kami ini punya channel ini cuma pengen berbagi, nyari ngobrol, ngasih wawasan, ngasih pandangan baru. Iya. Kami tidak nyari AdSense karena di blog. Iya. Karena dikit lagi nak 10.000. Ya. Yang galak baik tapi subscribe yang kalau sudah 10.000 kita ada giveaway. Ada giveaway mungkin kayak nonton bareng lagi gitu. Iya. Nobar lagi kita nonton bioskop lagi kayak bioskop itu. Oke, makasih ya. Nah, Lazan, kita pamit dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel OPS Palembang di Ups Ngopi bareng. Nah, tadi Cak ini. Ngapa ini Cak ini? Kontra, jangan. Iya, jangan. Cak ini, Be. Cak ini. Dah, Assalamualaikum.